warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan pondok pesantren Qotratul Falah, Ayahanda Bapak Kiai Haji Ahmad Satib bin Hambali, kita doakan biar beliau sehat walafiat, banyak rezekinya, biar ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal. Yang sama-sama kita muliakan Ketua MPS Majelis Pembimbing Santri Ustadz Aang Abdurrahman yang tadi telah menyampaikan, ngasih semangat. Ini luar biasa semangatnya nih, santri baik yang lama maupun yang baru, ini semangatnya luar biasa. Tepuk tangan membuat Anda semua. Ini kelihatan luar biasa nih, santri-santrinya semangat semuanya, yang baru-baru sama yang baru itu semangat semuanya. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah Madrasah SMA, Kepala Sekolah SMA Bapak Dr. Nurul Huda Ma'arif MA. Alhamdulillah di Indonesia yang jadi Kepala Sekolah SMA yang doktor baru di Qotratul Falah ini. Jadi Anda merasa bangga. Yang sama-sama kita muliakan juga Kepala Sekolah MTS Pak Tanto, para asatid, para asatidah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriawan, santriawati yang punya anak perawan, yang masih perawan harus hati, harus jaga sikap akhlakul karimah. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Aang, kita semuanya belajar di pondok pesantren luar biasa, banyak kehebatannya, banyak manfaatnya kalau kita belajar ilmu. Sampai-sampai dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang belajar ilmu, orang yang mondok di pesantren dimudahkan oleh Allah masuk surga. Amin ya robbal. Ini saya lihat ini muka-mukanya semuanya alhamdulillah. Ciri-ciri orang yang masuk surga mukanya bercahaya, ini semuanya alhamdulillah. Kenapa mukanya bercahaya? Ada lampu. Sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan masuk surga. Kita semua sebagai jihad ini untuk belajar ilmu. Amin ya rabbal. Kalau tadi kata Ustadz Aang, alhamdulillah ada yang nangis. Santri ada nggak yang nangis tadi? Mana dia orangnya? Ada santriawan, santriwati ada yang menangis sampai ibunya menangis. Saya tanya, Bu, kenapa ibu menangis pas saya tadi menguji itu? Nangis saya haru. Oh, haru karena ditinggal anaknya, bukan kaki saya keinjek. Jadi ibu bapak kita sedih bukan berarti bukan apa-apa. Bukan tadi adik-adik dilempar di pesantren. Harapannya menjadi bermanfaat. Amin ya robbal. Yang kehebatan yang Rasulullah tegaskan, dimudahkan kita masuk surga. Bahkan Allah pun telah menegaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, apa kehebatan the power of student, kehebatan menuntut ilmu, kehebatan siswa, yang Allah telah tegaskan Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Amin ya robbal. Dalilnya apa bunyinya? Yarfa'il lahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi Allah yakin itu akan mengangkat orang yang beriman. Kita puasa pun yang diseru karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya iman juga saat kita belajar kita teruskan itu. Kita puasa aja karena iman. Betul atau tidak? Coba kita lihat, iman itu kan kita tidak lihat. Ada nggak iman? Mana dia orangnya? Apes dalam. Iman kan tidak kelihatan, yang tahu hanya hati. Saya tanya nih, kalau ada eman ya, nih kipas angin. Kenapa kipas angin bisa bergerak? Bisa muter, apa sebabnya? Hah? Ada listrik, ada setrum. Kenapa lampu nyala? Karena ada setrum. Kelihatan nggak setrumnya? Tidak kelihatan, itulah iman. Nah, iman itu luar biasa. Sampai-sampai kalau kita puasa, karena iman itu luar biasa nikmat. Puasa tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib itu nggak terasa. Apa sebabnya? Karena kita iman, dengan bahagia kita mengerjakannya. Baca Quran kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah enak karena kita baca dengan iman, alhamdulillah nikmat rasanya, ikhlas kita bacanya. Makanya disandingkan tuh iman dengan ikhlas. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Disandingkan iman dengan ikhlas, sama juga. Kalau kita belajar di pesantren Qotratul Falah, kalau dengan iman, dengan ikhlas, dihayati, dinikmati, itu indah rasanya. Makanya kalau adik-adik mau tahu resep ingin sukses di dunia, mau ingin sukses enggak saat belajar? Mau berhasil enggak? Resepnya H2N. Apa H2N? Hadapi, hayati, dan nikmati. Tadi ngantri, mau berwudu ngantri, mau mandi ke kobong, terus mau makan, semuanya ngantri, tapi dinikmati. Nikmati, indah rasanya. Makanan biasanya di rumah pakai ayam, pakai apa lagi? Dendeng, ya kan? Pakai rendang. Kalau di sini dinikmati, makan ya alhamdulillah, ketemu apa aja harus dinikmati. Kalau kita nikmati, insya Allah tadi konsepnya nikmat rasanya.
makanan yang cuma ada nasi sama tempe itu terasa ayam. Ya kan, menghayal aja, nikmat rasanya. Belajar, biasanya adik-adik yang baru-baru, santriawan, santriawati yang baru-baru di rumah nggak pernah berjamaah, dengan tiba-tiba berjamaah subuh-subuh dibangun, dinikmati saja. Maka konsepnya kalau belajar yang baik, Allah janjikan dari orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ilmunya saja diangkat, tapi derajatnya. Nih saya mau tanya semuanya, yang di belakang juga sama. Ini yang di belakang semuanya, adik-adik semuanya mohon jawab dengan kompak. Kira-kira gaji kalau orang yang bekerja, gajinya gedean mana? Satpam apa direktur? Satpam apa direktur? Gajinya. Manajer apa? Satpam. Gajinya besaran manajer. Ya kan? Coba lagi saya tanya, tukang batu kali sama tukang batu ginjal gajinya gedean mana? Hah? Tukang batu kali angkat di sungai Kalimaya, di sungai Ciujung, diangkat itu batu ke truk dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Ternyata dikasih gajinya 100.000 rupiah dibagi 5 orang. Berarti berapa? 20.000 rupiah. Tukang batu ginjal, dokter ginjal, ada yang sakit dioperasi putek. Cuman dapat luar biasa, gajinya bisa 75 juta, 100 juta. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Ilmu yang Allah janjikan, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Nih buktinya, saya tanya, hebatan mana polisi sama ustad? Hebatan ustad. Kalau polisi ketika ada yang melakukan pelanggaran langsung free 50.000 rupiah. Bayar damai. Tapi kalau ustad bukan hanya nunjuk-nunjuk, marah-marahin, ngomel-ngomelin, ustad kondang dapat 30 juta rupiah. Diundang. Betul atau tidak? Apa sebabnya? Ilmu. Sekarang saya tanya, kalau adik-adik sering ngadakan, sering datang takziah, ada yang mautan, yang meninggal dunia, kira-kira kuenya banyakan mana? Di depan ustadz, di depan kiai, apa di depan orang biasa? Apa sebabnya? Masya Allah, semuanya tuh orang yang berilmu itu nikmat rasanya. Makanya jangan lupa belajar ilmu. Makanya Syekh Az-Zarnuji di dalam Ta'limu Ta'lim diungkapkan, alhamdulilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Dengan ilmu dan amal, makanya beda manusia dengan binatang. Betul atau tidak? Kalau beok, burung beok, kau pernah dengar burung beok? Burung beok tuh mahal kalau dia bisa ngomong. Nah itu mahalnya apa? Kalau dia bisa ngomong. Perkutut ketika dia masih hidup itu mahal. Kalau udah mati mahal nggak? Nggak mahal. Ikan lohan dulu 10 juta rupiah masih hidup, mati disamain sama ikan apa? Gurame. Disamain sama ikan biasa. Coba manusia mulia bukan karena kelebihan berat badan,